Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan menjelaskan cara setting DDS LU5DGV LU5DGV untuk operasional di 40 meter band dan 80 meter band. Dua band di bawah yang sering kita pakai ya. Di depan saya saat ini sudah ada satu unit DDS controller dari LU5DGV. Ini adalah berupa controller untuk DDS AD9850. Jadi posisinya saat ini sudah on di 40 meter band dengan mode AM, kemudian RX di VFOA. Kemudian untuk display di 70000 bolong-bolong ya, 7000 MHz. Saat ini untuk arus menunjukkan hampir 0,2 ampere, sekitar 180 mA pada tegangan 11,8. Dan langsung saja saya hidupkan untuk frekuensi counternya. Nah, untuk frekuensi counter sudah hidup. Dan sama ya, ini untuk display yang tertera di sini sesuai dengan pembacaan dari output AD9850 dengan menggunakan frekuensi counter HF. Jadi posisinya di 700. Kemudian saya akan coba naik sedikit nih. Ini masih sama ya. 10 70 10 di sini 709 sekian koma. Ini berarti bisa dibaca 7010 ya. Kemudian untuk kita akan mode ke dalam settingnya ya. Ini untuk AM ya. Kemudian saya akan pencet lama dan sekarang sudah masuk di IF offset. Di IF offset 1, untuk 2 untuk SSB, 3 untuk offset CW, 4 untuk conversion, 5 untuk kalibrasi kristal, 6 untuk setting call sign sesuai dengan nama kita. Kemudian saya akan balik lagi ke nomor item 1 ya, IF offset. Ini berarti ini untuk mewakili AM ini ya. Kita coba setting di sini, IF offsetnya saya kosongkan. Jadi outputnya sama dengan frekuensi display. Jadi dalam hal ini saya gunakan sebagai frekuensi generator. IF offset ini kita sesuaiin dengan IF kita di 10 ya. Ini untuk BITX dengan filter 10 MHz 10. Kemudian sekarang IF offsetnya sudah berada jauh ya. Jadi sekarang untuk IF nya itu, untuk filter IF itu ada di 10 MHz. Tadi untuk IF conversion itu ada di plus. Jadi RX plus IF. Jadi dari 3800 ditambah 10 MHz. Di sini terbaca untuk frekuensi yang keluar dari DDS itu adalah 13,8. Kemudian bagaimana dengan posisi kalau kita buat minus? Masuk lagi ke setting, conversion, pencet lagi minus. Nah, ini minus ya. Jadi ternyata ketika pada posisi minus dengan IF 10 MHz itu frekuensi output kita berada di
6,2 MHz. Coba kita pindah. Jika pada posisi 4000, dia berada di 6. 46 berarti 3000 ya. 3000. Kemudian kita akan menuju ke, coba cek untuk setting IF ke CW ya. Nah, kalau CW itu pada frekuensi 3800, maka akan mengeluarkan output LO yaitu 6,19925. Nah, cukup jelaskan ya pemirsa. Ini juga berlaku general tentunya. Coba kita cek ke 80, sekarang ke 40 meter band. 40 meter band. Oh, kebablasan. 40 meter band LSB pada posisi minus terbaca 3000 ya. Dari frekuensi display 7000, settingnya 7000, frekuensi outputnya terbaca 3000. Kemudian untuk posisi IF conversionnya itu di RX main IF. Coba kita akan posisikan ke plus IF. Ini masih tetap dengan ladder filter di 10 MHz. Nah, IF offset. Kemudian masuk lagi ke conversion plus. Nah, kalau plus ternyata pada posisi 7000 frekuensinya seperti ini, berarti tidak keluar. Coba kita kembaliin ke plus, ke minus maksud saya, dan terbaca dari setting 7000 terbaca 3000. Ini yang sering kita gunakan untuk BITX. Kalau misalkan filter lain, tentunya Anda tinggal menyesuaikan IF offset tadi, di angka filternya berapa, center filternya berapa. Nah, itu kemudian kita akan men-settingnya ulang. Sekarang saya di sini pada posisi tadi IF-nya 10 MHz. Kita akan coba masuk ke mode AM. Nah, AM pun tetap sama. Pada posisi 7000 dengan mode AM, di output DDS terbaca 3000. Kemudian kita akan coba cara untuk mereset. Di posisinya seperti ini saya ingin reset pabrik. Jadi saya matikan dulu dari power utama. Setelah itu saya pencet yang lama untuk tombol setting yang ini, yang rotary encoder push ini. Kemudian saya hidupkan. Dan muncul reset value tadi, tulisannya seperti ini. Dan kita masuk ke mode yang sudah direset. Saat ini posisinya di 160 meter band. Kemudian kita akan lihat settingnya, setting defaultnya berapa sih. Nah, IF offset defaultnya di 5,1 MHz. Kemudian kita akan lihat untuk offset SSB nya berapa defaultnya, 1500. Kemudian untuk offset CW nya berapa,
750 juga sama seperti setting sebelumnya ya. Kemudian masuk lagi ke menu conversionnya, pencet. Oh, dia berada di RF min IF. Baiklah pemirsa, kali ini saya akan men-setting DDS LU5DJV ini untuk offset 455 kHz. Ini biasanya digunakan untuk receiver dan transceiver mode AM. Kemudian saya akan langsung ke setup. Di sini langsung di posisi nomor 1. Kemudian saya akan men-settingnya menjadi 455 kHz. Di sini default value saya setting turunkan ke 455. Ya. 4 5 5. Sudah di posisi 455. Kemudian saya pencet save. Nah, jadi pada posisi 3500 kHz terbaca output 3045. Coba ini tadi posisi IF-nya di mana nih? Kemudian saya akan rubah untuk conversionnya di plus ya. Kita anggap plus. Kemudian modenya pindah ke AM. Di sini AM. Tadi untuk IF-nya 455. Berarti dari posisi 3500 plus 455. Benar ya? Di output keluar 3,955. Kemudian kalau posisi LSB bagaimana? Di posisi LSB terbaca 3956. Kemudian kalau pada posisi CW bagaimana? Pada posisi CW terbaca output 395425. Sudah cukup jelas ya. Coba kita akan berpindah ke 40 meter band di posisi AM. Jadi dari frekuensi 7000 plus 455 tentunya akan terbaca 7455 juga. Kalau kita rubah ke LSB, maka dari 7000 settingnya outputnya 745650. Kemudian pada CW dari setting 7000 outputnya 745425. Nah, sudah cukup jelas ya mengenai ininya, perbandingannya. Jika displaynya di 7000, modenya CW, terus IF-nya 455 kHz, maka outputnya 745425 kHz.
Kemudian dari sini saya akan rubah lagi. Bagaimana kalau misalnya posisi untuk IF-nya minus? Coba masuk ke setting lagi, IF conversion minus. Kemudian balikkan ke AM. Ya, pada posisi minus di frekuensi 7000 dengan mode AM terbaca output 6.545 alias 6,5 MHz. Jadi sudah benar ya. Tadi kan minus posisinya, berarti dari 7000 itu dikurangi 455. Hasilnya adalah 6,545. Nah, sudah cukup jelas ya. Kemudian bagaimana kalau kita rubah IF-nya ke yang umum, ada lagi IF 1650. 1650 filternya. Dari posisi 7000 ya, IF offset kita rubah menjadi 1650. Di sini 1650, kemudian pencet terus. Nah, jadi 1650 berarti 7000 itu dikurangi 1650, terbaca 5,350. Bagaimana kalau di posisi RX plus IF? IF-nya di atas frekuensi kerja. Setting lagi, kemudian conversion plus, kemudian simpan lagi, kemudian balikkan mode ke AM. Jadi dari 7000 itu tadi ditambah lagi dengan 1650 terbaca 8.650. Sudah cukup jelas ya. Kalau di posisi 80 meter band bagaimana? Pindah saja langsung ke 80 meter band. Kemudian modenya AM. Jadi pada posisi 3500 ditambah dengan 1650 kHz, maka outputnya di 5,150. Jadi demikian saja, sudah cukup jelas ya pemirsa. Dan perlu saya jelaskan di sini, saya tambahkan untuk posisi gain. Ketika kita tidak ingin memakai posisi gain itu dikarenakan suatu hal, misalkan seperti kondisi saya di mana untuk tombol gain itu belum saya pasang, maka untuk gain tidak bisa kita fungsikan ya. Jadi cara kita memfungsikan sebagai frekuensi generator adalah dengan cara menzirokan, mengenolkan semua nilai IF offset. Kemudian untuk conversionnya tetap kita biarkan, baik minus atau plus tidak akan berpengaruh. Kemudian untuk IF CW dan IF SSB itu kita nolkan semua. Dengan demikian dia akan berfungsi sebagai frekuensi generator, alias frekuensi yang tertera di display LCD ini outputnya sama dengan frekuensi counter. Sudah cukup jelas ya pemirsa. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan demokan bagaimana kalau IF kita 10 MHz, kemudian posisinya ada di atas
IF. Kemudian IF offsetnya kita pindah. Ini kita rubah ke 10 MHz. 10 ya. 10 MHz itu dekat kalau dari ratusan. MHz, kemudian simpan, dan pada posisi 80 meter band untuk 3500 frekuensi displaynya, dan frekuensi outputnya adalah 13.500 karena ditambahkan 10 MHz. Coba kita akan rubah ya frekuensinya ya, mampu berapa sampai berapa ini stabilnya outputnya. Ini masih bisa dibaca oleh frekuensi counter, karena seperti kita ketahui untuk DDS-AD 9850 itu pada realnya tanpa dengan menggunakan buffer, maka frekuensi yang bisa kita pakai itu biasanya hanya sampai 15 MHz. Akan coba ya, ini kita naikkan sampai berapa nih angka goyang-goyangnya nih. Nah, benar kan? Di 15 MHz dia sudah mulai goyang-goyang. Jadi dia perlu buffer kalau kita fungsikan untuk RX plus IF. Kalau IF yang terlalu jauh di atas, maka jadinya dia akan goyang-goyang. Ini di 15 MHz ini belum goyang-goyang nih. 14 masih aman. Ini batasnya 15 MHz yang bisa dibaca oleh frekuensi counter saya sampai stabil hingga puluhan kilohertz. Cukup jelas ya. Ini adalah merupakan limit batas dari AD9850 modulnya, modul yang ini tanpa menggunakan buffer. Kalau di buffer tentunya bisa lebih kuat, karena secara teori harusnya mampu hingga 30 MHz. Tapi pada prakteknya tanpa penguat, dan semakin ke atas semakin kecil. Jadi cukup jelas ya pemirsa. Jadi sudah cukup jelas ya cara menggunakannya. Tentunya kalau Anda bingung, maka Anda harus menggunakan frekuensi counter agar pembacaan outputnya seperti yang kita mau. Nah, untuk settingnya seperti ini. Jadi cukup jelas ya pemirsa. Semoga Anda mendapatkan pencerahan dengan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Rudik Widayanto dengan call sign Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha 73. Salam ngoprek.